Boom, welcome to my channel. Oke semua penonton Mimin yang senantiasa sehat selalu. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur film berjudul Joker 2019 yang bercerita tentang seorang badut bernama Arthur Fleck yang telah berusia 40 tahun yang memiliki sebuah kelainan yang membuatnya tertawa di saat dia sedang panik. Di awal film kita akan diperlihatkan pemandangan di tahun 1981 di kota Gotham dan si tokoh utama bernama Arthur yang sedang memegang papan iklan. Dan tak lama papan itu diambil oleh anak-anak remaja dan Arthur mengejarnya. Setelah mengejarnya di sebuah geng, Arthur pun dikeroyok oleh mereka. Scene beralih memperlihatkan Arthur yang sedang konsultasi dan meminta agar obatnya ditambah. Sewaktu pulang di mobil, ada seorang anak kecil dan Arthur menghiburnya. Namun ibunya sinis dan mengatakan agar jangan mengganggu anaknya. Dan kelainan Arthur pun terlihat. Dia tertawa karena sedang panik yang membuatnya diturunkan dari bis dan dia pun pulang jalan kaki. Dia tinggal bersama ibunya dan mereka pun nonton sebuah acara di televisi yang pembawa acaranya seseorang bernama Murray. Di tempat kerjanya temannya bernama Randall mengatakan bahwa ia mendengar Arthur dikeroyok semalam dan Randall memberikan Arthur senjata untuk melindungi dirinya. Tak lama Gary teman kerjanya pun mengatakan Arthur dipanggil oleh bos mereka. Bosnya mengatakan bahwa Arthur harus mengganti papan tulis yang dia ambil. Arthur mengatakan bahwa papan itu rusak, namun bosnya tidak tahu dan dianya mengatakan bahwa Arthur sedang berbohong. Dan jika tidak mengganti papan tersebut, bosnya akan memotong gajinya dan menyuruh Arthur agar jangan menjadi orang aneh. Pulangnya Arthur pun melampiaskannya dengan menendang sampah yang ada. Arthur melihat kotak surat yang selalu ditanyakan oleh ibunya, namun tetap kosong. Ibunya selalu mengatakan kepada Arthur agar mengambil surat yang ada, namun suratnya tidak pernah ada. Sewaktu di lift, Arthur bertemu dengan wanita berkulit hitam, kita panggil aja Sisil. Seketika Arthur seperti mendapatkan cinta pada pandangan pertama. Di rumah Arthur memandikan ibunya. Ibunya menanyakan tentang surat itu dan ibunya mengatakan bahwa ia ingin Arthur ingin menjadi seorang komedian, dia harus lucu. Esoknya seharian dia mengikuti Sisil. Malamnya Sisil mendatangi kediaman Arthur dan mengatakan apakah dia mengikutinya seharian, dan Arthur mengaku dan mengatakan iya. Dan mereka pun berbicara dan Arthur mengatakan bahwa dia adalah badut tunggal. Dan Sisil mengatakan nanti mungkin atau lain waktu dia akan melihat pertunjukan Arthur. Keesokan harinya Arthur melakukan pekerjaannya menjadi badut di rumah sakit. Sewaktu sedang melakukan pekerjaannya, senjata Arthur jatuh. Setelah selesai dari tempat itu, Arthur ditelepon oleh bosnya dan bosnya mengatakan bahwa Arthur akan dipecat karena membawa senjata ke rumah sakit anak-anak. Arthur pun beralasan bahwa itu adalah sebagian dari pertunjukannya yang baru dan bosnya mengatakan bahwa itu adalah senjata asli yang dimana Randall mengatakan Arthur membelinya darinya. Di kereta bawah tanah, seorang wanita diganggu 3 pria. Karena panik, Arthur pun tertawa yang membuat pria itu mengira Arthur mengejeknya. 3 pria itu pun mengeroyok Arthur dan Arthur menggunakan senjatanya dan menembak 3 pria itu dan lari. Dia pun masuk ke WC umum. Di sana bukannya panik ataupun apa, dianya malah seperti senang dan menari. Besoknya Arthur datang ke tempat kerjanya dan mengambil barang-barangnya. Di sini diperlihatkan bahwa semua teman-teman di kantornya tidak baik dan hanya Gary yang mengerti tentang dirinya dan dia pun pergi. Di rumah ibunya seperti biasa selalu menonton dan menanyakan apakah Thomas Wayne telah membalas suratnya atau tidak dan Arthur mengatakan tidak. Ibunya mengatakan jika Thomas Wayne melihat kondisi mereka, dia pasti akan sedih dan membantunya. Jadi Thomas Wayne ini adalah wali kota di kota itu. Arthur pun konsultasi dan dianya mengatakan bahwa dokter itu tidak mendengarkannya dan hanya menanyakan hal-hal yang sama setiap minggu. Dan dokter itu mengatakan bahwa mereka akan tutup minggu depan dan dia pun minta maaf kepada Arthur. Malam itu Arthur berkencan dengan Sisil dan Arthur menjadi komedian tunggal di malam itu. Penyakitnya kambuh yang dimana sewaktu tampil dia malah tertawa dan panik. Di rumah Arthur dan ibunya berdansa dan Arthur mengatakan bahwa dia habis kencan. Ibunya menyuruh Arthur mengirim surat kepada Thomas Wayne dan sewaktu ibunya masuk ke kamar, Arthur membuka pesan yang ibunya tulis dan ternyata isinya lumayan mengejutkan. Selama ini Arthur adalah seorang anak dari Thomas Wayne dan ibunya adalah istri dari Thomas Wayne. Arthur menanyakan hal itu kepada ibunya, namun ibunya mengatakan dia tidak ingin memberitahu apapun sebelum Arthur tenang. Setelah tenang, ibunya pun mengatakan apa yang terjadi sesungguhnya. Pagi harinya Arthur pergi ke kediaman Thomas Wayne dan bertemu dengan anaknya dan ada seorang laki dan Arthur mengatakan bahwa dia adalah seorang anak Thomas Wayne dan
Lelaki itu mengatakan bahwa itu semua adalah bohong dan Arthur adalah seorang anak pungut dan ibu Arthur adalah seorang wanita sakit jiwa. Dan Arthur mencekik orang itu dan pergi. Sepulangnya dari sana, Arthur melihat ibunya yang sudah dibawa ambulans dan polisi mengatakan bahwa ia mencari Arthur. Namun dia tidak ada dan dia menanyakan kepada ibunya tentang peristiwa pembunuhan 3 pria kemarin. Namun ibunya kejang-kejang dan polisi itu pun membawanya ke rumah sakit. Arthur marah karena hal itu dan dia pergi setelah menjawab polisi itu. Di kamar pasien, Arthur menemani ibunya dan ada juga Cecil yang menemani Arthur dan dia pun pergi mengambilkan kopi untuk Arthur. Arthur melihat televisi yang ada di rumah sakit itu dan dia melihat video acara komedian tunggalnya diputar di acara Murray yang membuatnya kecewa, beraduk marah karena dipermalukan. Di sisi lain terjadi demo besar-besaran mewakili badut, yaitu badut yang dianggap adalah badut yang membunuh 3 orang kaya penindas di kereta itu dan pelaku itu dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat biasa. Demo itu menyuruh agar Thomas Wade memundurkan diri sebagai wali kota karena dia tidak pernah becus dan hanya memikirkan orang-orang yang kaya saja. Dan Arthur menyelinap dan masuk. Di dalam, Arthur bertemu dengan Thomas Wade dan mereka berbicara. Arthur mengatakan bahwa Thomas adalah ayahnya dan ia adalah anak dari seorang wanita bernama Penny Fleck. Thomas langsung mengatakan bahwa ia bukanlah ayah Arthur dan Arthur adalah anak hasil adopsi dan ibunya adalah seorang wanita yang mempunyai penyakit jiwa. Dan Thomas memukul Arthur dan mengatakan jangan mengganggu mereka dan pergi. Di rumah, Arthur ditelepon dan diundang ke acara Tuan Murray dan dia pun mau. Keesokan harinya, Arthur pun pergi ke rumah sakit dan melihat berkas-berkas ibunya dulu. Dan petugas di rumah sakit jiwa itu tidak ingin memberikan berkas itu dan dia merampas berkasnya karena petugasnya mengatakan jika ingin melihat berkas itu harus mempunyai izin resmi. Di lorong, Arthur melihat berkasnya dan benar ibunya adalah seorang wanita sakit jiwa dan dia adalah seorang anak adopsi di catatan tersebut. Seketika Arthur mengingat perkataan ibunya bahwa ia dan Thomas saling mencintai. Namun karena perbedaan kasta, ibunya menandatangani sesuatu dan gini gitu sehingga membuat keadaan Arthur adalah anak adopsi. Arthur pun pulang dan masuk ke rumah Cecil dan Cecil mengatakan bahwa ia salah kamar. Ternyata selama ini Arthur hanya berhalusinasi bahwa Cecil selalu ada menemaninya. Anjir, sakit banget asli. Di rumah sakit, Arthur sudah muak dengan semua yang terjadi. Dia pun mengira hidupnya penuh dengan tragedi, namun ternyata hidupnya hanya dipenuhi dengan komedi. Dan dia mengambil bantal dan menekannya ke ibunya yang membuatnya tidak bisa bernapas dan meninggal. Di rumah, dia seperti menyiapkan mau tampil gimana nanti di acara Murray. Dan dia pun mewarnai rambutnya. Tak lama, Gary dan Randall pun berkunjung ke rumahnya. Arthur mengambil gunting dan membuka pintu. Di dalam, Randall mengatakan bahwa polisi terus-menerus menelpon ke tempat kerja mereka dan Gary mengatakan bahwa ia tidak ditanya dan Randall mengatakan bahwa polisi itu hanya menanyakan kepada orang normal bukan kerdil. Arthur pun dan tertawa karena hal itu dan langsung mengambil gunting yang dia simpan dan membunuh Randall dengan gunting itu. Gary pun ketakutan dan Arthur mengatakan bahwa dia tidak akan melukai Gary dan dia boleh pergi. Gary ingin pergi namun tingginya tidak bisa mencapai kunci pintu dan dia meminta Arthur agar membuka pintu dan dibuka oleh Arthur. Arthur pun mengatakan bahwa hanya Gary yang baik kepadanya di dunia ini dan Gary pun pergi. Setelah bersiap-siap dengan jas merah dan warna dihiasi menjadi badut, Arthur berjalan dengan gembira dan seketika dia lari karena dikejar polisi dan masuk ke kereta bawah tanah yang dipenuhi dengan pendemo badut dan kedua polisi yang mengejarnya pun dikeroyok oleh pendemo itu. Scene beralih memperlihatkan Arthur berada di ruang tunggu dan ada Murray dan dia mengatakan Arthur akan dipanggil dan tampil setelah seorang bernama Dr. Sally selesai dan Arthur meminta agar Murray memanggilnya nanti dengan nama sebutan Joker. Sebelum tampil, Murray sekali lagi memutar video Arthur yang sedang panik dan tertawa. Di panggung, Arthur ingin membuat lelucon namun selalu diambil oleh Murray dan akhirnya dia mengatakan bahwa minggu ini adalah minggu terberat setelah membunuh 3 pemuda. Murray mengatakan dia menunggu leluconnya. Arthur mengatakan bahwa tidak ada lelucon kali ini. Arthur mengeluarkan isi hatinya dan mengatakan, pernahkah orang kaya keluar dan melihat keadaan si miskin? Pernahkah orang kaya membantu yang miskin? Di kota ini sudah banyak kasus kriminal. Di saat orang lain mati seperti 3 pemuda itu, dia akan dikenang dan ditangisi oleh orang kaya dan dimasukkan ke televisi. Namun saat orang miskin mati
mati, orang kaya tidak akan mempedulikan mereka. Bahkan mereka akan melangkahi mayatnya. Jika orang kaya cosplay menjadi orang miskin, pasti dia tidak akan sanggup. Akhir kata, Arthur mengatakan semua orang jahat belakangan ini, termasuk Murray. Dia memutar video kejelekan Arthur terus-menerus. Dan Murray mengatakan Arthur tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Dia tidak pernah jahat kepada siapapun. Dan Arthur pun menembak Murray di malam itu. Arthur pun dibawa oleh polisi. Di perjalanan, kota Gotham telah berantakan dibuat pendemo badut. Dan Arthur pun tertawa melihat hal itu. Tak lama sebuah mobil pun menabrak mobil yang membawa Arthur. Dan pendemo badut mengeluarkan Arthur dan seketika dia pun dikerumuni oleh pendemo badut. Di sisi lain, sewaktu ramai-ramainya, si Thomas Wayne dan anaknya serta istrinya menyelinap untuk pergi. Di belakangnya dia disusul oleh pendemo badut dan pendemo itu menembak si Thomas Wayne dan istrinya dan menyisakan anaknya. Arthur pun berdiri di atas mobil itu dan dianya seperti dianggap seperti pahlawan oleh pendemo badut. Dan seketika diperlihatkan Arthur yang berada di ruangan putih atau rumah sakit jiwa dan ada seorang dokter yang sedang mendengarkan perkataannya. Ya, jadi kayak cerita gitu yang tadi ini nih. Arthur pun berjalan keluar dari ruangan itu dan terlihat bekas kakinya ada darah yang menandakan bahwa dia telah membunuh dokter itu. Dan film pun berakhir. Ya, nggak ada kata-kata kali ini buat film ini. Ya, paling editor Mimi nanti minta. Ya, intinya nggak ada kata-kata. Ingat, teruslah berbuat baik meski diri belum menjadi orang baik. Hanya itu perkataan saya. Saya Opal Saputra pamit. See you next content. Jangan pernah berhenti tersenyum dan jangan lupa untuk bernapas.